Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mukarramun wal muhtaramun, yang kami muliakan para kiai, para guru, para muallim, para ustaz, para alim ulama, para muballigh, para tokoh dan sesepuh masyarakat di kampung apa namanya? Flores. Apa? Rawa lele. Sudah mana lelenya, Pak? Mobil khusus seluruh panitia pelaksana acara tabligh akbar Muharram dan juga tasyakuran HUT RI yang ke-77, juga santunan anak yatim. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, bersimpuhnya kita, Allah catat jadi amal jariah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini malam saya bisa datang walaupun dalam keadaan hujan tadi ya. Malah saya dengar sempat mati lampu tadi. Ini kita bikin kesepakatan dulu biar enak. Kira-kira kalau entar gerimis, hujan gede, sepakatin dulu nih. Yang enak lanjut apa bubar kira-kira? Nah, dicatat nih. Ntar kalau gerimis, hujan, ada yang bubar, saya doain nyampe rumah pada bisulan semua. Setuju nggak kita? Oke. Ini kalau gerimis atau hujan tetap lanjut. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah. Saya tausiah dari tahun 2005 sampai tahun 2022 ini tahun baru di sini doang yang dengerin ceramah dibatasin pagar. Ini kita kayak ceramah di LPG Pinang jadi yang datang nenek mulu lagi ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, di malam kita bisa datang, kita bisa kumpul, bisa silaturahim. Karena satu, Allah masih nitipin kita hidup, Allah masih nitipin sehat walafiat, Allah masih nitipin nafas. Allahu Jalla Jalalu membuktikan bahwa sampai malam ini, detik ini, Allah masih sayang sama kita. Makanya dalam agama Islam sehat itu kan dibagi dua ya. Yang sering kita dengar itu sehat wal afiat. Ini yang atuk lagi kurang terkenal nih Kiai. Ada sehat wal afiat, ada atau lagi sehat wal maksiat. Sebenarnya ada dua. Ini yang perlu kita pahami. Sehat wal afiat itu adalah badannya sehat, mulutnya sehat, matanya sehat, semua itu dipakai buat kebaikan-kebaikan. Buat ibadah, buat umroh, buat haji, buat sedekah, itu namanya sehat wal
afiat. Contoh, ibu mulutnya bisa ngomong, kan sehat tuh ya. Dipakainya buat baca Al-Quran, berarti sehatnya sehat wal. Mulut sehat, bisa ngomong, yang diomongin tetangga mulu. Jadinya sehat wal maksiat. Sampai di sini paham? Nih ibu-ibu manggut-manggut paham apa terpesona melihat saya? Maka alhamdulillah kita datang kemari tandanya Allah masih ngasih kita kemauan buat sehat wal afiat. Belum tentu bang, belum tentu pak, bu. Banyak saudara kita yang malam ini sehatnya dipakai bukan buat walafiat, tapi dipakainya justru buat wal maksiat. Makanya hati-hati nih yang anak-anak muda nih. Saya sering bilangin, justru yang muda yang jangan mikir umur masih panjang. Bener nggak? Justru yang muda yang dekat sama mati, yang muda yang dekat sama ajal. Muda dekat sama dosa. Kok begitu Ustaz? Contoh, di masjid ada laki-laki Ustaz, Masya Allah. Dia kalau udah ke masjid Pak Ustaz, tahajudnya rajin, berjamaahnya rajin, Masya Allah. Umurnya berapa? 72. Ya bang, yang begitu udah mau dijemput. Mau kemana lagi? Betul nggak? Tapi Ustadz di kampung saya anak muda 21 tahun Ustadz itu kalau udah ke masjid la ilaha illallah 3 hari 3 malam nggak keluar Ustadz. Ngapain? Kekunci tak? Justru yang muda yang harus ingat mati, yang muda yang ingat dosa. Ini mumpung banyak anak muda nih besti-besti semua. Contoh, yang ngetrek di jalanan. Kalau di sini ngetrek di mana biasanya? Nggak ada. Kepada nggak punya motor kali ya. Ini ngomongin motor sebelum saya cerita yang masalah ngetrek. Saya kemarin kalau safari dakwah guru kiai ke daerah Riau. Riau itu bahasanya rada aneh. Kalau saya tanya, ibu-ibu di Riau nih, motor bahasa sininya apa? Honda. Loh motor Honda. Saya kata biar kata mereknya Yamaha, Honda Ustaz. Kalau saya tanya motor Honda, kalau mobil motor. Siapa yang nggak keder ceramah gitu? Nih saya tanya lagi, yang ngetrek itu anak muda apa aki-aki? Anak muda apa aki-aki? Bayang nggak kalau yang ngetrek aki-aki? Naik motor si Ninja yang 6,5 ya nggak? Bunyi motor sport tahu sendiri. Ditarik. Yang naik aki-aki. Ya ilaha illallah, itu lagi ditarik 150 bunyi pakai. Gue sangkain kenal kok kali kulitnya melebar pakai. Yang ngetrek pasti anak muda. Yang pakai narkoba anak muda pakai aki-aki. Aki-aki di sini keren banget ya. Kebayang nggak bang aki-aki pakai narkoba? Di kampung saya ada satu geng namanya The Gang of Aki-aki. Ini ketua gengnya alay, ya, mirip-mirip Bonge lah. Tahu Bonge? SCBD, Fashion Week Citayam sama Ujung Gede. Aduh Bonge ketemu sama saya kata Bonge, tuh rambut sampai holding warteg sih ketutup. Jadi subhanallah, ini ketua geng aki-aki, wah, dari rumah dia belaga ya nggak, mau nyuntik ceritanya nih. Di depan teman-temannya, bro, lo lihat nih, gua mau nyuntik nih, suntik, 5 menit, keluar. Yang lain nanya temennya, what's up man? Dibilang apa? Lo tau nggak nih gua salah bawa suntikan nih, ini suntik HBB nih gua nih gua. Jadi yang pakai narkoba anak-anak
Ternyambung nih, kita bahas masalah Muharram sama Dirgahayu. Saya pembukaannya startingnya dari sini dulu. Yang masuk tempat dugem, tahu remeng-remeng, ajeb, 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 ajeb. Tuh gadis-gadis apa yang nenek-nenek? Lu kebayang nggak nenek masuk diskotik? Lah kalau yang masuk gadis kan keren ya. Ada yang pakai tank top. Wih, you can see my ketek. Ada yang pakai celana wahai. Wahai kalau Hawaii di bawah dengkul, di atas dengkul celana wahai. Naikkan lagi, aduh hai. Naikkan lagi, hai hai. Nenek masuk pakai tank top tuh. Kalau anak muda pakai tank top kan keren ya. Mantep, parfumnya buatan Prancis semua. Harganya jutaan. Pakainya tank top, bening, bersih. La ilaha illallah, mantep banget dah. Yang masuk nenek-nenek. Mana pakai daster. Kancingnya copot disambung sama peniti. Udah gitu ada musik goyang dia, ajub, 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 giginya copot. Pas dia lewat ke security, ini perpaduan wanginya nih, minyak tampak sama balpirik merah. Tuh, yang masuk tempat dugem, gadis-gadis, sampai nenek-nenek. Jadi, sepakat ya. Ini kita lagi bahas masalah anak muda. Yang pada bokinan, tahu bokinan? Hawian. Yang pada pacaran, saya tanya lagi, anak muda apa aki-aki yang mana ini? Ini kampung aneh. Yang ngetrek aki-aki, yang narkoba aki-aki, yang pacaran aki-aki. Kalau di Jakarta Timur, itu ada namanya kiai, namanya jembatan cinta. Itu biasa anak-anak muda pada ngetem di situ. Ya, ada yang main suap-suapan. Orang mah kalau suap-suapan yang keren, Burger King, McDonald, cireng. Yang pacaran pasti anak muda. Lah sekarang kebayang nggak aki-aki ini pacaran di atas motor, kagak pakai jaket, angin kencang, lah kembung. Udah gitu ngomongnya manja-manjaan lagi kan. Kata si nenek, manggil aki-aki aha. Aki-aki manggil nenek neng. Si neng nanya, udah mampulan. Kata aki-aki, lan. Aki-aki nggak mau kalah. Dia nawarin lagi, neng mau icang. Pisang. Lah pisang kan kalau di channel-channelin icang ya. Neng mau icang, kata sini, icang mek. Itu aki-aki ngasih pisang benyek bang. Lembek ngomongnya. Nih ini starting point pertama. Ingat, yang dekat sama dosa justru yang mudah. Maka sebenarnya Muharram adalah bulan di mana menjadi awal tahun dari tahun Hijriyah. Dulu hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini namanya hijrah makani, hijrah tempat. Nah sekarang mohon maaf bang, hijrah tempat kita udah penuh. Kemana-mana udah susah. Maka hijrah sekarang bukan hijrah makani, tapi hijrah ma'nawi. Apa saja yang dihijrahkan? Kan begini, orang itu kalau dia nggak mau berkembang, dia tidak menjadi manusia lebih baik, terus yang mau dia bawa pulang kepada Allah apaan? Kan begitu. Yang harus dihijrahkan itu banyak. Satu, pikiran kita. Jangan terlalu sering nanggep orang itu jelek. Makanya bang, kalau lihat orang lain jangan casingnya doang. Kita nggak bisa lihat seseorang itu dari casing. Karena karakter orang beda-beda. Ada orang pinter kagak bener,
ada orang bener tapi kagak pinter. Kira-kira Bu, kalau ibu punya anak, pengen punya suami, lebih pilih mana? Pinter nggak bener, apa bener nggak pinter? Nah lo keder lo. Masih mending mana? Pinter nggak bener, apa bener nggak pinter? Masih mending bener kagak pinter, masih jujur. Daripada orang pinter kagak bener, akhirnya pinterin orang. Setuju nggak? Yang paling enak betul Kiai, yang pinter juga benar. Sama, saya tanya begini sama ibu-ibu, ibu pilih mana? Punya laki ganteng marah-marah mulu, apa punya suami jelek tapi senyum terus? Nah, ayo dah. Pilih mana Bu? Ganteng marah-marah, jelek senyum terus, enakan mana? Pak Ustadz, stres saya. Punya laki ganteng marah-marah mulu, asal marah saya ditunjuk-tunjuk, emang dasar lo bini setan. Dan saya mikir kalau gue setan, laki gue iblis. Mendingan laki jelek nggak apa-apa dah. Ya Allah Ustadz, mohon maaf ya, muka laki saya mah sederhana banget dah. Ya kalau hitung-hitungan mah 5.003 dah. Nggak kayak gorengan lah laki. Tapi Masya Allah Ustadz, itu biar kata laki saya jelek apa adanya, tapi senyum terus. Alhamdulillah, udah jelek gila lagi tuh lah. Nih, pikiran jangan lihat orang dari casing Bu. Woi, masih hidup? Mohon maaf lahir batin, kita ini sering lihat orang dari casingnya doang ya. Padahal casing itu bukan jaminan. Sorban sampai ukuran orang soleh belum tentu. Zaman sekarang orang pada banyak pakai sorban, semua pakai sorban. Guru kita kiai-kiai pakai sorban, ustadz pakai sorban. Lah lagi rame pemburu hantu dukun pakai sorban. Itu yang sulap merah ya. Lah semua pakai sorban, kan yang kasihan yang kiai beneran. Jangan-jangan kehabisan sorban tadi ceramah pakai lem cetok lagi. Jadi jangan lihat orang dari apa Bu? Casing. Jangan lihat orang dari penampilan. Hijrahkan, merdekakan. Ini nyambung. Merdekakan pikiran kita dari suuzon, buruk sangka. Kalau benci sama orang jangan kebangetan benci. Kalau cinta sama orang jangan kebangetan cinta. Dulu di pesantren kita belajar ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Kalau kita demen sama orang biasa-biasa aja, kita nggak pernah tahu orang yang kita demen akrab suatu saat bisa jadi musuh. Betul nggak? Biasa-biasa aja udah. Saya tanya sama ibu cinta nggak sama lakinya? Setengah hati. Cinta nggak sama lakinya? Sayang nggak? Kalau laki ibu, sayang nggak sama ibu? Ibu gimana punya laki? Nggak au jawabnya. Betawi au. Sesayang-sayangnya ibu sama suami ibu meninggal duluan, mau nemenin di kuburan. Goro-goro. Adek suami bininya meninggal, yang lain yasinin, yang lain fateahin, yang lain ngajiin, ini lakinya kagak. Itu jenazah bininya Pak, mayatnya dilompatin, dilangkain. Lah kamu marah? Bang Haji, bini lo mati, ngapain lo nggak yasinin, ngapain nggak fateahin, lo langkain, lo lompatin? Apa kata lakinya? Bang maaf, ini bini saya yang minta. Bini saya lagi saya hidup teriak-teriak mulu dia. Bagaimana teriaknya? Bang, lu kalau mau kawin lagi langkain dulu mayat gua. Kita gua langkain kan. Jangan lihat orang dari casing, baju koko. Nih, apa ukuran orang soleh belum tentu. Baju koko aslinya dari Cina. Makanya namanya baju koko. Yang perempuan dulu namanya baju cici. Kokonya laku, cicinya bangkrut. Udah gak terkenal dia. Apa dari peci? Belum tentu. Jadi jangan lihat orang dari casing. Bilal bin Rab'ah, sahabat baginda Rasulullah, asalnya dari Afrika. Hitam, gak tanggung-tanggung, hitamnya kayak aspal.
La ilaha illallah. Nggak ada orang yang mau meluk. Tapi suatu hari ketika di pasar Bilal bin Rabah kaget, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang. Wangi, yang meluk itu wangi tubuhnya. Dia bingung, siapa seumur-umur belum pernah ada yang mau meluk badan saya. Udah hitam, Masya Allah. Ini ada orang tiba-tiba meluk. Pas nengok kaget, siapa yang meluk? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu ya Allah. Rasul itu dikisahkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karya Syekh Muhammad Haikal. Rasulullah itu kalau lagi nunjuk, Masya Allah, nggak pernah dia pakai telunjuk atu, nggak pernah. Semua 5 jarinya diangkat oleh Rasulullah untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang. Saking berakhlak. Rasulullah ini kalau lagi ngobrol sama orang, nggak pernah yang nengok kepalanya doang. Ambek badan-badannya Rasul puter supaya menghargai lawan bicaranya. Kita jauh dari akhlak Rasul, apalagi ibu-ibu, ya Allah, itu kalau udah gedek sama laki, nunjuk bukan pakai nunjuk lagi, pakai bibir. Laki pulang nanya, mama mau makan nasi, bilang, no. Sendok, oh, ini mah orang kampung saya, Jakarta Timur. Emang orang Menur ada begitu. Orang sini mah insya Allah lebih parah ini kayaknya. Masya Allah Bu, nih yang kudu menghijrah dan memerdekakan pikiran ibu-ibu. Ibu-ibu itu lebih sering mengedepankan hati. Makanya ini makhluk VVIP Allah ciptakan. Jiwanya lembut, hatinya halus. Makanya perempuan disebut juga makhluk halus. Halus. Lihat kuntil anak. Saya tanya, laki perempuan? Perempuan. Nah kalau laki kuntil bapak namanya. Suster ngesot itu perempuan. Ya Allah, Bu, ibu ini kalau, makanya ada istilah the power of mak-mak. Mak ribet dah, kita nitipin uang nyampainya kurang, nitip omongan lebihnya banyak. Betul nggak? Betul nggak Pak? Nah, curhat tiba deh. The power of mak-mak. Kalau udah ngomongin ibu-ibu, ya Allah, cuma dia makhluk satu-satunya di bumi. Kalau lagi naik motor, aduh, sen kanan belok kiri. Pokoknya Bang, kalau ada emak-emak nih naik motor Mio Matic pakai sarung tangan yang sebelah pink, sebelah ungu, bukan kacamata, kaca muka gede, pakai helm, pakai sal, udah diemin aja, mendingan ngalah kita Pak laki-laki. Kenapa? Dia mau belok, dia mau lurus, yang tahu dia doang sama Allah, biarin aja udah. Ini mama udah paling ribet dah, bener. Kalau udah urusan sama emak mending ngalah. Tapi Masya Allah, hebatnya emak-emak, itulah diciptakan laki-laki perempuan. Supaya imbang. Kita Pak, kalau nggak ada bini di rumah, keder. Cuma perempuan satu-satunya makhluk di dunia yang bisa mengerjakan banyak pekerjaan satu waktu, satu tempat. Dia doang. Betul nggak Bu? Tenang, saya belain. Saya angkat dulu. Dia ada emak-emak, ya Allah, dasteran nih. Rambut diriap, so. Goreng tempe, so. Tangan kanan. Yang kiri gendong orok, goyang kanan kiri. Kaki kanan kepel, so. Handphone kempet. Ya Cin, kok momen gak pulang-pulang tuh Cin. Ya Allah, rapi semua Bang. Tempe mateng, ngorok-ngorok, ubin rapi, pulsa habis. Coba aki-aki suruh begitu, wah modar Pak. Tempe kosong, orok nyungsep, lantai agak bersih, handphone pecah ukuran. Perempuan hebat. Makanya ada istilah bidadari surga. Ini kalau saya lihatin nih, Masya Allah, ini saya yakin semua calon-calon bidadari surga.
Ada ciri-cirinya, wajahnya semua bercahaya. Allahu Akbar. Mana lampu? Udah gairah aja dia. Makanya Bu, jadi perempuan mah enak, beneran enak dah. Saya kalau Allah sebelum lahir nih, misalnya Allah kasih pilihan, Zaki mau jadi laki perempuan, jujur, mendingan jadi perempuan, enak. Dia punya suami berumah tangga, di rumahnya aja berpahala. Betul nggak Bu? Ngejogrok, kamu jogrok, ngedekem di rumah aja jadi pahala. Laki udah jadi suami, punya bini, punya anak-anak, jangan coba-coba ngejogrok doang di rumah, dosa. Setuju? Perempuan dapat pahala, padahal yang diurusin cuma 3 hal di rumah: dapur, sumur. Ibu lebih sering yang mana ngurusinnya, dapur, sumur, sampai kasur? Bapak kasur-kasur aja Pak. Ganti spray, bersihin WC, itu udah dapat pahala. Nah cuman hati-hati, perempuan itu selalu mengedepankan rasa. Makanya justru perempuan yang kudu banyak-banyak istighfar. Yang paling susah ditahan-tahan dari perempuan nih kalau udah suuzon sama orang lain. Kalau udah buruk sangka sama orang lain, ya Allah, ibu udah jelek aja. Lihat WhatsApp-nya. Dan kalau WhatsApp ada 3 tulisannya. Panggilan, chat, status, panggilan. Betul nggak? Chat, status, panggilan. Jujur, jangan ada dusta antara kita. Yang paling sering ibu kepoin yang mana? Oh, iya. Status. Status kan kalau ada bintik-bintik hijau berarti dia sering ganti status, betul nggak? Kebetulan nih emak-emak berteman sama tetangga yang paling dia benci banget. Lihat status tetangga baru update, waduh, gua nggak buka, gua nggak bisa tidur. Gua buka, gua puyeng. Buka aja, dibuka, diklik, jebret, bener tetangga lagi jalan-jalan ke Eropa. Ilaha illallah. Kalau udah begitu emak-emak udah nggak ada ngeremnya deh ngomongin orang. Jadi Bu, kalau ada suuzon, buruk sangka, yang pertama adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nih hijrahkan pikiran kita untuk lihat orang, jangan fokus pada kejelekannya saja. Kalau masih ada kebaikannya sedikit, fokuslah pada kebaikannya. 1. Hijrahkan pikiran, karena pikiran adalah jendela menuju hati. Yang kedua, yang harus dihijrahkan adalah hati kita. Hati-hati Bu, hati itu penyakitnya iri dan dengki. Rumusnya apa? Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Hidup yang begini nggak pernah ketemu bahagia, serba kurang, stres mulu, dikit-dikit puyeng, hidup nggak enak. Yang paling enak itu yang nikmatin hidup kita masing-masing. Bu, rezeki kan bukan cuma ini nih, betul nggak? Apa ini? Jari Bang, ini jari. Rezeki itu luas. Ibu dipercaya orang, rezeki. Ibu masih bisa kerja, PNS, pengusaha, di kantor-kantor, rezeki bukan? Rezeki. Tapi emang benar, duit bukan segalanya. Tapi zaman sekarang segalanya dibeli pakai duit. Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mampus. Ibu beli kerudungan pakai apa? Duit. Beli motor pakai apa? Duit. Kemari beli bensin pakai apa? Duit. Ibu makan pakai apa? Tangan lah. Makan pakai duit bagaimana? Sehat juga rezeki. Tadi udah kita bahas sehat wal. Saya tanya lagi, ibu pilih mana? Sehat punya uang 5.000, apa sakit punya uang 5 juta? Nah, ayo dah. Sehat 5.000, sakit 5 juta, enak yang mana? Sehat 5 juta? Lah, emang turunan matre. Tapi saya tanya dah, ibu jawab yang jujur ya. Yang keras ini saya mau tanya jujur. Yang namanya perempuan matre boleh apa enggak?
Innalillahi ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di kampung orang kalau emak-emak saya tanya begitu, kiai jawabnya malu-malu, nggak enak kan Ustaz. Di sini doang nih. Nih hati bu, masya Allah. Lalu Ustaz, bagaimana supaya hati kita tentang menghijrahkan hati itu bagaimana? Udah nggak ada cara lain. Cara kita mendekatkan hati kepada Allah itu Allah udah siapin waktunya. Paling sedikit sehari semalam berapa waktu? 5. Itulah kenapa Allah mewajibkan kita untuk sholat. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya, taraweh. Nah lu kayak udah lupa lagi tuh. Taraweh 2 enak banget tuh juga mau. Ada yang 11, ada yang 20. Bu, hati ini yang punya Allah. Dulu ibu lagi masih muda, demplon, semok, buah hengok, boto, asoy, geboy, itu hoi. Seiring ame waktu perjalanan zaman, kira-kira yang namanya manusia perempuan laki makin tua makin semok apa makin pewat? Pewat bang. Kita nggak sadar. Sekarang umur saya, nah ini perjanjian berlaku nih. Ini krimis nih. Lanjut. Oke, pokoknya pulang bisulan aja. Tapi boleh deh bang, geser-geser dah, sian ya. Ntar bisulan kagak, meriang lagi. Hati, kalau bukan kita yang ngejagain siapa? Masa orang lain? Kan kita yang ngejaga, betul nggak? Kenapa harus dijaga? Bu, nggak ada yang kita bawa mati. Ibu pakai kerudungan 350.000, baju panjang 3,5 juta, kaos kaki 5.003. Yang ratusan ribu, yang jutaan, sama yang ribuan, kira-kira ada yang dibawa mati apa kagak? Jangan ketipu sama casing orang lain. Ini lagi musim sultan, betul nggak? Orang kaya, tajir melintir, crazy rich. Tahu crazy rich? Dulu pernah kita ditipu sama crazy rich yang dari Medan. Nggak usah sebut nama dah, Indra Ken. Nggak sebut ya. Itu yang kalau dia posting di Instagram, la ilaha illallah pakai jam, wah 2 miliar, murah banget. Sekarang ketangkep 5 tahun, kita sorakin lame-lame. 5 tahun, lama banget loh. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa cuma satu, hati yang Kita semua cuma tamu Pak di bumi ini. Cuma tamu. Yang namanya tamu sebentar doang, nggak ada yang lama. Makanya ada tulisannya 1 kali 24 jam tamu harus lapor. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, namu di bumi ini cuma 40 tahun, selesai. Almarhum Al-Maghfurlah Syekh Ali Jaber, bertamu di bumi cuma 44 tahun, selesai. Gurunda tercinta yang memimpin zikir kita, Al-Mukarram Al-Ustadz Arifin Ilham, kalau nggak salah nih nggak sampai 50 tahun atau lebih, sebentar. Artis Olga 32 tahun, selesai. Jupe, tahu bang Kocah Jupe? 38, selesai. Siapa coba bu? Rasulullah aja cuma dikasih 63 tahun. Rasul aja, kekasih Allah, manusia dan makhluk yang Allah paling cinta, cuma dikasih jatah 63 tahun, selesai. Tamu, sekali lagi tamu. Saya tamu, bapak ibu semua di sini tamu. Yang namanya tamu jangan sombong. Tamu jangan sombong. Kalau ada tamu belum kita suruh ngambil kue, udah ngembat kue, enak kita keplak. Betul nggak? Allah pun sama. Kata Allah, wala tamshi fil ardi maraha. Manusia, lu jangan pada sombong. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Manusia sombong nggak ada manfaatnya.
Mentang-mentang lakinya pejabat, asal arisan, kondangan, wajib, ya Allah, tuh cici, gak ada yang absen. Dari jari-jarinya ditanya lewat depan rumah tetangga, Haji mau kemana? Haji. Sampai jam berapa? Jam 5. Dibawa mati kamu. Ayo. Sekarang ini kita banyak disuntik, didoktrin sama YouTube. Sultan. Orang itu belum kaya kalau belum punya mobil mewah. Orang itu belum kaya kalau belum punya rumah megah. Tapi mohon maaf lahir batin, inilah fungsi dakwah dan agama. Ngingetin kita semua, tidak ada yang abadi, semuanya akan kembali. Selesai udah Pak. Ayo, nggak bisa dia kalah-kalin. Mau kalah-kalin bagaimana kalau udah waktunya kullu nafsin dha'iqatul maut. Entertainer kita, komedian, pelawak, Bang Tukul Arwana. Sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain, sakit. Ya Allah, saya heran dah ya, apa ya, setiap ada komedian, pelawak, artis sakit, saya tengokin, nggak lama meninggal loh. Olga sakit, saya tengokin, meninggal. Jupe, saya tengokin, meninggal. Budi Anduk, saya tengokin, meninggal. Kiwil, 2 minggu lalu sakit, belum saya tengokin udah WhatsApp saya, Ustaz Zaki, lo nggak usah tengokin gue ya. Kenapa bang? Aku mati lagi. Nggak pernah ada yang tahu apa sih yang mau kita sombong, Pak. Kita lahir tangan hampa, pulang nggak bawa apa-apa. Selesai udah. Bini yang katanya sayang sehidup mati, nggak ada yang mau nemenin. Suami yang katanya sayang dan abadi, nggak ada yang selamanya. Suatu saat kita bakal sendiri, pasti sendiri. Rasa merdeka itu adalah ketika kita ingat mati, Pak. Mohon maaf, saya nggak bahas panjang yang lagi rame nih masalah di kepolisiannya. Terlepas dari kasusnya apa, saya cuma mikir ya Allah, ini baru ketahuan katanya di rumahnya nyimpen uang 900 miliar. Baru keungkap dan baru kebuka. Saya mikir, lu mau bawa kemana? Rasulullah pernah bilang, kita pakai baju satu kancing, nanti bakal Allah tanya tuh kancing dari mana dan dipakai buat apa. Baru satu kancing. Ada dulu tukang pacul Pak, ngegali kuburan orang Cina. Kan kalau orang Cina mati bawa harta, betul nggak? Sampai motor masuk ke dalam orang Cina. Nah dia mau nyolong harta orang Cina, kecapean dia tidur. Ketika dia tidur, malaikat datang. Ketika mau dicabut nyawanya, tuh malaikat nanya sama tukang pacul. Lama nanya, diproses bertahun-tahun. Cuma urusan satu, paculmu punya siapa, dari mana, dipakai buat apa? Urusan pacul doang bertahun-tahun ditanya. Masya Allah, bangun nggak jadi dia ngambil harta orang Cina. Pacul ego ribet. Bagaimana motor orang ngumbat? Tuh, hati-hati Pak. Jadi hati ini adalah satu-satunya yang kita bawa kepada Allah di saat kita meninggal dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang Allah tunggu itu hati yang bersih. Kita ini cuma tamu, kita cuma jalan-jalan. Maka hijrahkan hati kita supaya ingat mati. Kalau udah gak ingat mati kita semaunya. Bu, Pak, CCTV manusia ada matinya, betul nggak? Tapi CCTV Allah selama kita nafas nggak ada matinya. Mana Ustadz CCTV Allah? Jantung yang berdetak. CCTV Allah. Ada seorang ilmu kedokteran, dokter dia, ketika didengar itu jantung berbunyi dengan alat stetoskop yang paling canggih di dunia, ternyata bunyinya bukan deg, deg, itu kulitnya doang. Tetapi kalau didengar pakai alat canggih, di dalamnya itu, di dalam kulit jantung, bunyinya apa? Allah, 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 Allah. Berarti kalau manusia masih nafas, dia masih hidup, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Ada orang nyolong sendal di masjid misalnya, nggak ada CCTV, ketangkap sama marbot. Bang, lu kenapa nyolong sendal? Lah, saya mau dengerin kata khotib Jumat kemarin. Kata yang khutbah, bapak-bapak
sidang Jumat yang berbahagia, ambil yang baik-baik, buang yang buruk-buruk. Kalau saya buruk Pak, saya ambil yang baik. Ini kan salah tempat. Dia nggak sadar, manusia nggak menyaksikan. Tapi jantung yang berdetak itu CCTV-nya Allah. Saya mikir kadangnya orang yang korupsi, tadi aja tukang pacul nggak berani ngembat harta orang, satu pacul ditanya di akhirat lama. Ini yang korupsi. Kalau kata saya biarin aja dah. Dia mau nyuap siapa kek, dia mau lolos bagaimana kek, lo atur aja sendiri. Dia lupa, kita lupa kalau ternyata dalam setiap surat Al-Fatihah ada ayat yang kita baca, bunyinya Maliki Yaumiddin, ada raja hari pembalasan nanti. Di dunia bisa lolos, Allah udah nunggu di padang mahsyar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah Pak, nggak usah galau, nggak usah resah, dizolimin, dibully, disakitin, biarin aja. Kita doain tuh orang. Lihat akhlak baginda Rasulullah SAW begitu mulia, diludahin Rasul, diludahin. Marah nggak dia? Kagak. Sama Rasul didoain, Allah yubarik fik. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidupmu. Hari yang kedua Rasul lewat tempat yang sama, diludahin lagi. Kalau ukuran kita Pak, hari pertama lo boleh ludahin gua, besok gua samperin lo. Rasulullah hari kedua diludahin, didoain lagi. Allahu Akbar. Hari ketiga lewat lagi. Ini kan sering kita dengar cerita. Itu orang yang ludahin absen. Rasul nanya sama tetangganya, Bang yang biasa ludahin saya mana? Ya Allah Rasul, nggak bisa bangun dia. Badannya terbujur kaku, apa? Bibirnya jeding Rasul. Itu bibir sampai nempel ke ujung hidung. Lo begini napasnya itu. Kita kan enak banget Pak. Ada orang ludahin kita 2 hari berturut-turut. Terus kita dengar bibirnya jeding. Yang enak kita apain? Lah kita sumpahin, kirim salam biar mati sekalian. Lihat akhlak Rasul. Pulang dari sholat subuh berjamaah, Rasul beli korma, Rasul beli roti, Rasul ambil air zam-zam. Itu korma, itu roti ditenteng, air zam-zam dibawa. Buat siapa? Buat orang yang ngeludahi. Rasul samperin ke rumahnya, itu orang yang lagi begini Pak, nunggu mati doang, kaget. Pertama kali yang datang adalah orang yang dia paling benci dalam hidupnya. Apa kata orang yang bibirnya jeding tadi? Ya Muhammad, tetangga saya belum ada yang melongoki, saudara saya, keluarga saya nggak ada yang jenguki. Engkau ya Muhammad, orang yang pertama kali datang, engkau orang pertama yang paling baik denganku. Rasul masuk ke dalam, Rasul duduk di samping orang yang tadi lagi sakit, dibelai rambutnya Pak, diminumin air zam-zam, dipocelin itu roti, disuapin sampai sembuh tuh bibir atas mukjizat Rasulullah. Itu orang yang sakit tuh nggak bisa ngomong apa-apa, netesin air mata, sambil dia mau berbicara dia ucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara kemuliaan akhlak Rasulullah. Makanya Pak, kita kalau hijrahin hati udah paling enak deh. Biarin aja udah Bu, orang mau kata apa bodo amat. Kita hidup dengar apa kata orang stres. Betul nggak? Ada bapak sama anak punya ontak nggak dinaikin, diseret-seret dua-duaan. Lewat sini nih, kata orang kampung apa ya? Nah lihat tuh, bapak sama anak dua-duaan PA. Punya ontak nggak dinaikin, bapaknya dengar. Katanya bapaknya kita dikata PA. Udah biarin gue yang naik, bocah lu yang nuntut. Bocahnya nuntut, bapaknya naik. Orang kampung bilang apa ya? Nah lihat bapak nggak ada sayang sama anak dia. Masa anak disuruh nuntut dia di atas ontak enak-enakan. Bapaknya dengar lagi. Kata bapaknya, tuker posisi. Gue yang nuntun, bocah, lu naik. Anaknya naik, bapaknya nuntun. Orang kampung bilang apa? Lu lihat anak, gak ada adabnya sama bapak. Akhirnya begini salah, akhirnya dinaikin tuh ontak dua-duanya. Dua-duanya naik di atas ontak, orang kampung bilang apa? Lu lihat bapak sama anak, gak punya rasa free ke ontaan. Begini salah, begitu salah, ujung-ujungnya tuh ontak digendong bareng-bareng. Itulah orang keder.
Jangan terlalu sering dengar apa kata orang. Selama kita ihdinas siratal mustaqim, teruslah berbuat baik. Insya Allah kebaikan sekecil apapun sama Allah dihitung jadi sedekah. Mana hadisnya? Kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap kebaikan itu sedekah. Orang muslim itu kalau ada beling, ada duri di jalan, benahin. Itu muslim. Ada nenek-nenek mau nyebrang, seberangin. Itu muslim. Sebelah kanan ada anak yatim piatu, santunin. Itu muslim. Sebelah kiri ada janda tua, nafkahin. Sebelah sono lagi ada janda muda, semangat amat kok nikahin. Itulah sedekah. Enak jadi orang Islam, Pak. Hati kita mau dibawa kemana? Lewat sholat itulah kita membersihkan hati. Kalau nggak dengan sholat, dengan apa lagi? Kan begitu. Makanya subhanallah, malam hari ini kita masih dikasih hidup. Bapak Ibu, kenapa sih Allah masih kita ngasih kesempatan hidup? Satu alasannya, Allah mau kita perbaikin semua salah dan dosa kita sebelum Allah cabut kesempatan hidup. Yang punya salah jangan sungkan minta maaf sama orang lain, Pak. Itu hijrah. Kita punya salah minta maaf sama orang, insya Allah kita nggak jadi hina, justru mulia di mata Allah. Wa'fu amman zolama. Yang selama ini putus silaturahim sama saudara sama orang tua, sambung bang, mumpung Allah masih kasih nafas dan umur. Yang selama ini orang pelit sama kita, baikin bang. Itu ajaran Rasulullah. Waktu man haramak, baiklah sama orang pelit. Kita baik sama orang baik biasa, baik sama orang pelit luar biasa. Makanya pulang dari sini ambil pulpen, ambil kertas, catetin siapa di tetangga yang pelit. 1, 2, 3. Bawain martabak, assalamualaikum orang pelit. Nggak, oke disebut jangan. Kata Ustadz Zaki, jangan katakan saya. Kata Rasulullah, orang pelit kita bayain itu pahala. Bu, Bapak, makin sering kita nyakitin orang, makin susah sakaratul maut kita. Gak benar, sayang aja orang mati nggak bisa cerita. Kalau dia bisa cerita, mungkin bakal berbagi pengalaman. Kan tuh jangan dah. Ada orang mati dihidupin lagi. Allah tanya, kamu saya kasih hidup 1 detik, kamu mau ngapain? Dia cuma bilang apa? Mau sedekah. Sedekah itu kan artinya berbuat baik sama orang, betul nggak Bu? Kita sakit gigi, dicabut nih. Ya Allah, itu ya ilaha illallah, saking sakitnya nggak sadar tuh dokter kita tampol juga. Saking sakitnya refleks kita tampol, wah bungop dokter. Baru cabut 1 gigi udah berasa mau mati, yang dicabut baru di sini doang. Ada bocah cantengan, tahu cantengan? Yang jempol kakinya bengkak ya. Udah bernanah, ada darahnya, pakai perban, biar orang lihat tuh kaki emang lagi sakit cantengan. Naik angkot, yang sebelah agak lihat pakai injok meja, pakai epeng, gitu. Bawa ke dokter, kata dokter ini kudu dicabut kukunya. Bapak Ibu, saya ngelihat bocah dicabut kuku karena emang udah cantengan, udah bernanah, udah kerowak tuh kuku. Ampun-ampunan. Bocah dicabut kuku saking gak sadar dia bilang, nah dokter bego. Dan masa iya, nah, kalau dia bego kan jadi dokter. Ibu, bapak, yang baru dicabut gigi 1 kita udah minta ampun. Yang baru dicabut kuku kita udah ampun-ampunan. Kebayang gak kalau yang dicabut nyawa? Dari ujung jempol kaki ditarik naik ke betis, naik dia ke paha, naik ke kemaluan, pusar, perut, dada, kerongkongan terakhir. Disinilah nanti kalau orang yang sering nyakitin orang, mutusin silaturahim, sama siapa aja gak pernah akur, di sini susah nyangkut. Al-Qamah, sahabat Rasulullah paling rajin ibadah, sholatnya masya Allah. Tapi ketika di kerongkongan Israel sampai bingung kok susah amat ya Al-Qamah sahabat Rasulullah. Padahal ibadahnya bagus. 1, cuma gara-gara dia pernah nyakitin perasaan emaknya.
Emaknya nggak redo, emaknya sampai nangis, sampai hari itu belum maafin. Alqamah sampai susah mati. Kata Rasulullah, bu mau maafin nggak? Kalau nggak maafin saya bakar nih jenazahnya. Kata emaknya, yaudah saya maafin. Dimaafin sama ibu, lepas. Itulah sakaratul maut. Pasti ngalamin semua nggak? Pasti bang. Itu kayak orang ya sekarang mau vaksin udah punya KTP, betul nggak? Sama, ibu kalau mau masuk ke alam barzah ada proses imigrasi. Imigrasinya apa? Sakaratul maut, nggak bisa ditunda-tunda. Kalau udah waktunya udah. Ada mama nih masuk di dapur, orang Betawi nasi ulam jadi, bencok tau bencok nggak? Kentang yang pedas-pedas tuh. Udah jadi, teh tawar jadi, anget, mantap semua. Udah jadi, ada ngetok pintu, suaranya kenceng, assalamualaikum. Tuh mama deketin pintu, waalaikumsalam. Dibuka, pas dibuka, itu yang ngetok salam, kayak ngetok pintu ngucapin salam. Wah, tuh gede, pakai baju putih-putih, tinggi. Nanya emak-emak, waalaikumsalam. Abang siapa bang? Kenalin, orang Betawi. Saya malaikat pencabut nyawa. Oh, pencabut nyawa. Namanya siapa bang? Saya Israel. Oh, tumben kemarin. Ada apa ya? Begini Pok, saya seminggu ini disuruh nyabut nyawa ada 1000 nyawa. Nama paling atas ini nama Pok. Pok Mumun kan? Ada Pok Mumun di sini. Wah, kalau ada apes buat Pok Mumun. Pok Mumun kan, ngeles. Mohon maaf, mungkin Anda salah alamat. 1 RT Mumun ada 10. Jangan-jangan bukan Mumun saya. Kata malaikat, bener. Saya sudah verifikasi data di kelurahan. Ini alamat udah sesuai Pok Mumun yang ini. Mau kata apa udah? Ngakalin dia. Gimana caranya biar gue mati sekarang nih? Kata Pok Mumun begini dah malaikat. Saya baru masak ada nasi ulam, ada emping, semur jengkol, mantep banget dah. Bagaimana kalau persiapan mati saya makan dulu yuk, temenin. Kata malaikat, ya boleh dah ayo. Malaikat mau. Lah makan bareng di meja, lahap malaikat makan. Lah habis lahap kan biasanya ngapain? Tidur, nyender tidur. Itu daftar nama yang 1000 ujungnya nongol. Pemomun ngeliat, dia kertas yang tadi diambil sama dia, dia cek bener Pok Mumun, ambil spidol, coret, pindahin paling bawah. Lumayan sebulan, delay. Masukin lagi ke kantong, habis dimasukin malaikat bangun, seneng dia. Masya Allah Pok Mumun, nasi ulamnya mantep, semur jengkolnya ajib. Pok Mumun udah bikin saya senang. Karena Pok Mumun udah bikin saya senang, saya mau kasih hadiah. Hadiahnya saya nggak jadi ngambil nyawa dari paling atas, saya ambil dari paling bawah aja dah. Siapa yang paling bawah? Lah Pok Mumun lagi. Begitu Pak kematian Pak. Artis yang meninggal di jalan tol mau ke Surabaya, suami istri bawa anak sama pembantu 1, kecelakaan viral. Siapa yang namanya? Apal buat artis ya. Anaknya sebatang kara sekarang. Siapa yang tahu? Temen saya belum lama nih, yang megang YouTube saya, meninggal tadi siang. Gak ada yang tahu Pak. Di antara sekian banyak kita yang hadir, gak pernah ada yang tahu siapa yang Allah pilih untuk kembali kepadanya lebih awal di antara semuanya. Bisa jadi Bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan Bapak duluan. Apa sih yang mau disomongin coba deh. Saya kadang heran ya. Ya Allah, yang jadi pejabat pada berebut. Bingung Pak saya. Dulu Sayyidina Abu Bakar buat gantiin Rasul diminta sama sahabat yang lain, sampai nangis. Jangan saya, ya Allah, tanggung jawabnya berat, dunia akhirat, urusan 1 kancing aja kata Rasul ditanya, apalagi jabatan. Nah sekarang berebut. Subhanallah, pakai fulus. Ada fulus tadi, mulus.
nggak ada fulus, mampus aja lo. Makanya kita banyak berdoa, mudah-mudahan tausiah ini bisa mengajarkan kita semua, terutama mengajak saya untuk kita mempersiapkan diri menyambut pulangnya kita kepada Allah dengan husnul khotimah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini waktu yang semakin malam. Jam berapa udah nih? Ya Allah, jam 12. Ini yang enak saya ceramah sampai jam berapa ya? Sampai subuh. Oh, yang begini yang bikin Ustaz pada cepet mati yang begini. Ya, ini udah jam 12, Masya Allah. Mungkin nanti ada rangkaian acara lagi berikutnya. Saya cuma mau ngingetin, yuk sama-sama kita hijrahkan hati, hijrahkan pikiran, baik-baik, banyak-banyak faedah sama orang lain, Pak. Sekali lagi, kenapa Allah masih ngasih kesempatan kita hidup? Jawabannya tidak ada yang lain. Karena Allah masih ngasih kesempatan kita untuk memperbaiki hidup kita. Perbaiki dan terus perbaiki. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Itu aja yang saya sampaikan. Saya nggak bisa lama. Besok pagi ada Zoom. Jam 10 saya udah harus di bandara lagi, Pak. Mau berangkat, ada undangan dakwah ke Malaysia. Dari Malaysia lusa saya harus mampir ke Singapura, ada seminar. Satunya lagi nanti hari Sabtu udah kudu ke Brunei Darussalam. Itu semua kalau ada yang undang, doain aja biar ada yang undang ya. Ini Ustadz yang amat ya. Baik, itu aja. Makasih para kiai, para guru. Mohon maaf lahir batin. Saya banyak kekurangan, mohon koreksi, mohon evaluasi. Salam buat keluarga semuanya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.